Hai, apa kabar semuanya? Ketemu lagi barengan Dedi Andrian di konten, sekarang saya di konten penakluk sejati dari Kopi Bara Official. Kalau melihat suasananya keren banget ya. Saya di tempat ya. Jadi saya di tempat yang ini lokasinya tepat di kota Surabaya. Di belakang saya ini ada patung. Patung ini seringkali dinamakan sebagai patung Joko Dolok oleh masyarakat Surabaya. Dan saya sekarang berada di sini bersama dengan dua orang perempuan cantik, dan saya merasa paling ganteng sendiri karena memang dua-duanya yang perempuan, dua-duanya cantik, maka saya paling ganteng sendiri. Kita langsung ngobrol-ngobrol dengan keduanya, yang kalau lihat dari atributnya jelas mereka adalah tipikal penakluk sejati dan sekaligus pejuang rezeki untuk kehidupan masing-masing. Saya sapa dulu yang di samping saya yang tengah, ada Mbak siapa ini? Saya Ambar. Namanya Mbak Ambar ya? Iya. Dan satu lagi yang mirip-mirip Nisa Sabian. Langsung menunduk tersipu malu karena memang cantik sekali. Mbak siapa namanya? Saya Rahma. Mbak Halo. Rahma. Oke. Mbak Ambar sama Mbak Rahma ini sebelumnya udah saling kenal nggak? Belum. Belum ya? Pasti belum lah. Kita kenalnya pas waktu begitu masuk di komunitas, sama pas waktu di jalan ketemu. iya. Ya udah kita bareng-bareng masuk komunitas, jadi satu. Komunitas. Jadi Sobat Bara, Mbak Ambar barengan Mbak Rahma ini keduanya adalah, saya sebut aja driver ojol ya, Iya benar. yang memang sehari-hari ya bertugas mengantarkan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain ya, ganti tujuan, ganti lokasi, dan juga mengantarkan berbagai macam requestnya orang-orang yang pesan barang, pesan makanan, dan pesan segala kebutuhan. Saya ke Mbak Ambar dulu. Mbak Ambar, cerita dong kira-kira gimana ceritanya kok tiba-tiba Mbak Ambar sebagai seorang wanita memilih untuk jadi driver ojol? Ya kalau dibilang tuntutan kehidupan ya memang sih, cuman kalau misalkan kebutuhan ya juga penting. Jadi memang saya fokus sama kebutuhan anak-anak saya. Dulu saya pernah kerja di travel, pulang jam 5, ada waktu senggang, saya coba melamar ke Gojek. Dari jam 5 sampai jam 9 itu saya gunakan waktu untuk ngojek. Jadi paling nggak ada tambahan uang buat jajan anak-anak saya di rumah. Jadi ya motivasi saya ya cuma satu, saya harus bisa menghidupin anak saya dan bisa menjadikan mereka anak-anak yang sukses, gitu aja. Pejuang keluarga dan pejuang ekonomi keluarga. Ya betul. Dan sekarang saya ke Mbak Rahma ini ya, saya tuh surprise banget ketika Mbak Rahma membuka maskernya. Aduh, ini kayaknya nggak pernah jadi driver ojol ini. Ini pantasnya jadi Harusnya jadi apa nih? vokalisnya Sabian, Waduh. penggantinya Nisa. Kalau Maaf Mbak ya Rahma, Mbak Nisa ya. kalau Mbak Rahma, ceritanya gimana sampai juga menjadi seorang driver ojol? Oh, sebenarnya saya dulunya itu iseng ya, soalnya saya Iseng ya, Mbak? sebelumnya saya pernah di satu perusahaan sebelum saya menikah, saya SPD juga pernah, terus Iya. saya menikah saya vakum dari Iya. ini ya rutinitas pekerjaan. Habis gitu saya coba-coba ini iseng. Iya. Sudah vakum 5 tahun, saya iseng. Saya tuh sebenarnya penasaran dulu. Sebelumnya saya pingin jadi driver taksi sebelumnya. Driver taksi, karena bisa roda 4 ya Mbak ya? Iya. Bisa naik mobil ya ceritanya? Iya. Saya cuma nggak roda bisa sih. 3. Roda 3 itu apa Mbak? Roda Sebenarnya nggak bisa, Iya, cuman nggak bisa saya ya. kepingin seperti itu. Ternyata ada ini pendaftaran iseng-iseng aja. Akhirnya saya masuk di tahun kemarin 2019 baru sih. Oh gitu ya, jadi Mbak Ambar sama Mbak Rahma ini sama-sama hampir setahunan ya, jadi seorang driver ojol ya? Betul. Iya. Apakah juga sama Mbak Rahma, motivasi utama juga sebagai satu upaya untuk bisa menopang ekonomi dan juga untuk ya tadi istilahnya menambah mata pencarian atau seperti apa? Iya, begitu pastinya itu. Pastinya itu. Iya, iya. Kalau itu tadi Sobat Bara, kisah awal dari Mbak Ambar sama Mbak Rahma sebagai seorang perempuan yang masih aktif berprofesi sebagai seorang driver ojol. Nah, itu ya. Nah, sekarang saya ke Mbak Rahma dulu deh. Mbak Rahma, kira-kira selama setahun jadi driver ojol, ada nggak suka, duka, dan pengalaman yang tidak bisa dilupakan? Mungkin saja pernah ketemu penumpang yang iseng, atau juga pernah ngalami bukan driver ya, tapi order bodong atau seperti apa, begitu kisah-kisah yang Kalau order memilukan bodong. istilahnya.
Kalau awal-awal dulu order bodong sih nggak ada, Nggak ada, cuman ya nggak dibayar pernah. Nggak dibayar pernah ya? Iya. Ini waktu nganterin penumpang atau ngirim barang? Kirim barang, waktu itu gosok namanya. Waktu gosok Iya, ya namanya? iya, itu nggak dibayar, itu Iya. pernah. Terus habis gitu kalau dapat penumpang cowok nih lebih Gitu sering ya? ditanyain sama teman-teman, Iya. mungkin penumpang cowok ya Iya. apa mau digoncengin apa, itu tergantung sebenarnya, tergantung Iya. sama customernya. Misalkan kalau customernya Mbak saya aja yang bonceng soalnya takutnya mbaknya perempuan nanti jatuh Iya. atau gimana, Iya. itu Soalnya badannya kecil. motornya gede badannya kecil. Nah kalau seandainya yang penumpang ini cowok ya, terus Mbak Rahma sebagai drivernya ini kira-kira nanti gimana? Ditukar nggak jaketnya? Enggak sih, Iya enggak ya, tetap ya. enggak. Saya kan orang aneh, "Loh, ini kok yang malah drivernya malah dibonceng gitu ya?" Iya, kadang juga ada anak driver lain, enak ya Oh dibonceng. gitu ya, oh gitu ya. Iya, iya, iya. Ya jadi enak ini ya. Kalau buat sobat bara pas lagi order ya ojol, ternyata drivernya Mbak Rahma. Perempuan ya? Ya Mbak Rahma kebetulan ya punya dua opsi ya, mau bonceng apa dibonceng. Mbak Rahma. Itu kalau cerita Mbak Rahma yang unik-unik. Nah sekarang kalau dari Mbak Ambar yang unik apa nih Mbak selama tahun jadi driver ojol? Selama setahun jadi driver ojol, saya cuma pernah sekali nerima orderan fiktif. Oh iya. Itu Fiktif sudah ini apa, Mbak? malam Ngirim fiktif. barang, ngirim GoFood. GoFood ya. GoFood kirim makanan. Jadi setengah 10 malam dapat orderan geprek-geprek, Iya. ngirimnya di Grand City. Grand City. Begitu sampai sebelum pengantaran itu saya chat sesuai lokasi, oke, sesuai aplikasi, oke, sudah. Begitu sampai di tempatnya jebret, saya telepon orangnya, nggak diangkat, saya chat nggak dibales, udah merinding ini, setengah 10 sepi. Iya. Setengah 10. Itu kirim ke rumah Mbak Ambar? Enggak, kirim di Grand City. Di Grand City-nya? Iya, Masuk ke lokasinya. mall-nya ya? Nunggu di depan. Nunggu di depan, iya. Begitu sampai merinding ini, aku bolak-balik. Akhirnya, wah ini kena orderan fiktif. Iya. 84.000 lumayan kan? 84.000 setengah 10 malam. Setengah 10 malam. Terus aku minta tolong sama teman-teman, ayo dong bantuin aku. Di sini lokasinya. Terus habis itu teman-teman datang, wes telepon call center aja. Telepon call center, ya alhamdulillah. Gojek kan selalu peraturannya meskipun dia Gojek peraturannya meskipun ketat, tapi dia pasti ada jalan. Gitu ya. Jadi Slogan ya. Gojek pasti ada jalan. Begitu dicek sama Gojek, memang akunnya si customer itu akun bodong. Akun bodong. Jadi sama Gojek dibantu, di-banned akunnya, saldo kita dikembalikan dan makanan itu dikasihkan ke yatim piatu. Oh, gitu ya. Jadi mulia sekali. masalah Iya. terselesaikan. Iya. Itu Tapi sampai sekarang terpecahkan Mbak. sekali. Kira-kira yang pesen itu siapa? Apakah memang belum tahu. makhluk halus atau sebangsa demit atau seperti apa gitu ya? Ya itu sampai sekarang kalau dapat orderan di daerah Grand City yang alamatnya Jalan Wali Kota Mustajab nomor 1 itu kita share ke teman-teman, Oh, hati-hati gitu aja gitu. Sebelum di Hati-hati pick up itu harus dipastikan benar-benar apakah itu benar-benar customer asli yang pesan Iya, atau iya. tidak. Gitu. Berarti sudah sering ya di situ ya. Sering. Nah, kalau Mbak Rahma pernah nggak ngalami yang agak-agak misteri seperti Mbak Ambar ini? Kalau misteri nggak ada sih. Enggak ya, gitu Nggak ya. ada. Tapi Aman-aman pernah aja. juga Mbak, kira-kira tidak dalam kondisi nganter barang atau nganter penumpang tiba-tiba merasa kayak merinding di tengkuk gitu ketika Mbak Rahma mungkin lewat jalur itu, jalur makam atau jalur rumah kosong, itu pernah nggak ngalamin? Sebenarnya aku orangnya penakut ya, Penakut, ya. penakut banget, penakut. Pernah waktu itu lewat di mana itu namanya yang Rumah Darmo. Oh iya, Ya pernah sih di situ. Sebenarnya pengen tahu, pengen lihat, cuman nggak berani. iya Rumah Merinding Darmo sih. yang sampai sekarang masih sepi itu Mbak ya. Ya katanya situ. Iya. Kondisi yang sekarang sedang terjadi. Pada saat pandemi Corona atau COVID-19 ini terjadi di negara kita ya bulan Maret lalu ya Mbak Rahma sama Iya. Mbak Ambar, kira-kira betul nggak sih dampaknya terasa luar biasa? Karena kalau kita lihat berita, televisi, media online, media cetak, radio, rekan-rekan driver ojol ini mengalami dampak yang luar biasa, sepi order, terbatasi kegiatannya dan macam-macam. Mbak Rahma, Mbak Ambar juga yang ngalami kan? Mbak Ambar dulu deh.
Iya pastinya. Terasa, Mbak, ya? Pasti terasa. Sebelum pandemi sama sesudah pandemi itu sesudah pandemi belum kan? Sebelum pandemi sama saat ini pandemi itu orderan itu pendapatan kita 50% Menurun ya? menurun bahkan Bahkan lebih. lebih ya. Kadang ada driver nggak menutup kemungkinan, saya juga pernah ngalami dalam satu hari kita online pagi sampai sore cuma dikasih 2 orderan itu. Saya malah pernah dapat 0 itu. Nah. Beberapa hari dapat 0 itu Iya, pernah. dan itu tiap hari harus keluar rumah ya Mbak Rahma? Iya, Iya. harus keluar rumah. Iya. Tapi ya alhamdulillah dengan kesabaran kita itu kan namanya juga kita memang dipikir orang kan Gojek kan fleksibel jamnya, tapi itu sama aja dengan menguji kita cara konsistensi kerja. Jadi kita on beat jam 8 sampai jam 9 setiap hari kita harus seperti itu untuk melatih akun kita supaya dapat orderan lancar. Jadi kita harus sabar. Meskipun hari ini dapat 2, besok kita harus usaha supaya naik tingkatan dapat 3, dapat 4 gitu. Supaya minggu depannya kita dapat orderan lancar gitu. Nah kalau tadi Mbak Rahma sempat curhat juga bahwa ternyata pernah mendapatkan kondisi itu nggak dapat orderan sama sekali ketika pandemi. Itu sampai berapa lama itu Mbak? 0 order ketika tiap hari berangkat dari rumah? Hampir 5 hari. 5 hari dia waktu masih pandemi itu ya. Iya. Dan Karena awal-awal pandemi saya sebenarnya takut. iya, Takut keluar. takut keluar rumah. ya. Iya, takut keluar itu sekitar 1 bulan lebih lah takut keluar. Itu Jadi saat memilih nggak, istilahnya nggak narik gitu ya Mbak? ya? iya, Nggak takutnya kan narik, ya. anak saya masih kecil gitu kan. Terus di rumah juga sama utinya. Jadi takutnya nanti saya pulang-pulang takutnya ya Allah naudzubillah ya. Takutnya bawa itu virus, Oh, takutnya gitu. iya, iya, iya. Jadinya saya milih offbeat itu awal-awal Maret sampai April itu. Gitu ya. Begitu mau onbeat lagi, lambat sudah. Oh, gitu Aneh ya. sekali. Banyak sekali ya. Nah sekarang ini kan sudah era new normal ini ya. Ada yang bilang ini sudah mulai ada perubahan kondisi dan juga ada perubahan era, termasuk bagi rekan-rekan driver ojol. Mbak Rahma dulu deh. Mbak Rahma apakah juga merasakan sekarang sudah mulai ada perbedaan dari sisi aktivitas sebagai driver ojol termasuk pendapatannya? Iya, lumayan sih, sudah lumayan meningkat daripada yang pandemi waktu Iya. pertama itu. Apalagi juga PSBB nggak ada Mbak ya, jadi Iya. agak-agak ruang geraknya tidak terbatas sekarang istilahnya. Dulu kan terbatasi kalau sekali. nggak terbatas sih nggak bener ya sebenarnya, pasti terbatas. Soalnya, Terbatas juga ya, masih iya, terbatas kan ya. soalnya kalau untuk mall juga tempat makan juga kan dibatasi jamnya sekarang. Walaupun nggak ada PSBB, tetap ada jam malamnya. Oh iya. Nah terus kalau Mbak Ambar juga gimana Mbak setelah memasuki era new normal ini, apa juga merasa ada perbaikan dari sisi aktivitas driver ojol termasuk pendapatannya juga? Iya. Ada perbedaan juga dan juga lumayan lah daripada yang sebelum-sebelumnya ada PSBB. Sekarang kan sudah new normal kan, kita sudah istilahnya sudah menghilangkan mindset ada corona gitu. Jadi kita cuman harus tetap protokol distancingnya tetap dijaga. Jadi ya kita sebagai Gojek kita cuma satu pemikiran, kita cari nafkah. Jadi ya betul. Jadi untuk mindset ada virus corona itu kita hilangkan jauh-jauh. Selama kita mengikuti protokol kesehatan, kan kita masuk mall ya, itu kan selalu dicek suhu dan setiap minggu, setiap berkala kita kan juga cek suhu sama Gojek. Jadi alhamdulillah lah kita sudah baik-baik aja dan lancar. Ya, dan semoga kedepannya juga virus ini cepat hilang lah ya. Iya, amin ya. Oke, kalau begitu Mbak Ambar, Mbak Rahma juga, terima kasih partisipasinya di konten Perahu Sejati Kopi Bara. Ini adalah konten yang memberikan ruang dan juga ingin berbagi kisah dan juga pengalaman bersama para netizen sekalian, subscribernya Kopi Bara Official, tentang potret 2 orang perempuan di samping saya yang meskipun perempuan tidak mengenal lelah untuk menjadi pejuang bagi keluarga. Ada Mbak Ambar sama Mbak Rahma yang juga masih aktif sebagai driver ojol. Satu yang terakhir deh, kira-kira pesan semangat untuk para netizen di YouTube dan juga yang nonton konten kita ini supaya semangatnya nggak padam, seperti apa kalau versi Mbak Ambar? Kalau saya buat netizen semuanya ya jangan berkecil hati menjadi single factor, tetap semangat dan berusaha keras untuk menjadi yang terbaik buat anak-anak. Mantap sekali. Semangat.
ini seorang single mom yang sejati, Mbak Ambar. Kalau Mbak Rahma seperti apa? Pesan semangatnya untuk para netizen. Pesannya sih di era pandemi seperti ini Iya. Tidak menyempitkan kita untuk terus berkarya atau berjuang demi keluarga, termasuk mencari uang yang kita ada di jalanan, meskipun orang mungkin ada yang takut keluar, ada yang ini, tapi kita para ojol itu siap melayani mereka. Iya. Karena ya setiap Silakan. karena apa ya, demi untuk mencukupi kehidupan kita sehari-hari, kebutuhannya ya kita masih tetap berjuang di aspal dan melayani netizen semuanya. Iya, mantap ini. Itu ya dua statement dari Mbak Rahma sama Mbak Ambar ini sekaligus juga sebetulnya mengingatkan kita semua pentingnya kita menjaga semangat kita. Beliau berdua seorang perempuan loh ya, yang tentu saja ruang geraknya tidak seperti saya yang sebagai seorang laki-laki kaum Adam punya sesuatu yang ya kalau ngomong Jawa itu istilahnya ombo jangkai gitu ya. Tapi mereka berdua membuktikan bahwa sebagai seorang perempuan tidak ada batasan dan tidak ada semacam penghalang untuk menjadi pejuang buat keluarga mereka dan juga buat ya putra-putri juga suami dan juga semua yang ada di sekitar kita. Karena tetap bagaimana juga profesi seperti Mbak Ambar sama Mbak Rahma ini adalah profesi yang mau tidak mau telah membantu kehidupan kita lebih baik lagi dan juga lebih praktis dengan teknologi berupa driver ojol. Mbak Rahma dan juga Mbak Ambar, terima kasih gabung bersama konten kami Kopi Bara Official di Pelaku Sejati. Moga-moga kontennya bermanfaat juga bisa memberikan inspirasi buat semuanya. Amin. Amin. Sobat Bara, saya Didi Andrian langsung closing ya. Saya pamit, kita ketemu lagi di edisi berikutnya konten-konten dari Kopi Bara Official. Sampai jumpa.